Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Desi Lailatul Rahmah. In this video, I will do consecutive interpreting intended to fulfill final exam of interpreting subject. The search video is by Mary Riana, who talks about 5 lessons that could be applied in our lives. As this video is consecutive interpreting, so I will pause the video in every point or 3 to 5 sentences to take notes and interpret the video. Okay, I won't take too long. Let's get started. Salah satu penulis favorit saya adalah Paulo Coelho. Dan di dalam bukunya, dia menceritakan sebuah prinsip kehidupan lewat sebuah analogi yang begitu indah. Yang hari ini ingin saya bagikan kepada kamu. One of my favorite author, Paulo Coelho, in his book tells about the principle of life through the beautiful analogy, which today I will share with you. Ada seorang anak yang bertanya kepada neneknya yang sedang menulis sebuah surat. Nenek, lagi nulis tentang apa? Mendengar pertanyaan si cucu, sang nenek berhenti menulis dan berkata kepada cucunya, sebenarnya nenek sedang menulis tentang kamu. Tapi ada yang lebih penting dari isi tulisan ini, yaitu pensil yang nenek pakai. Nenek berharap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti. There's a voice asks his grandma who is writing a letter. What are you writing about, grandma? Hearing of the question, the grandma stops writing and said, actually, I wrote about you, but there is something more important of this letter. That is a pencil I used to write. I hope you will be as this pencil when you grow up. Mendengar jawaban ini, si cucu kemudian melihat pensilnya dan dia pun bertanya, tapi Nek, sepertinya pensil ini sama saja dengan pensil lainnya. Kenapa pensil ini begitu istimewa? Nenek kemudian menjawab, itu semua tergantung bagaimana kamu melihat pensil ini. Ada 5 pelajaran penting yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu. Then the grandson looks at the pencil and asks, but I think this pencil same as others. Why this pencil so special? The grandma answered, that is depend on how you look this pencil. There are 5 important lessons that you can apply to your life. Pertama, dengan pensil kita bisa membuat tulisan, bisa membuat gambar, membuat sebuah karya yang sangat berguna. Tapi ingat, karya itu bisa dibuat karena ada tangan yang menggerakkannya. First, by pencil we can write a letter, draw, and make a useful work. But remember, a work could be made because there is a hand that moves it. Begitu juga dengan hidupmu. Pensil mengingatkan bahwa kamu sanggup berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Tapi jangan pernah lupa bahwa selalu ada tangan yang membimbing langkahmu dalam hidup ini. Itulah tangan Tuhan yang selalu membimbing kita sesuai dengan kehendaknya. Also for your life, the pencil reminds that you can do something powerful to life, but don't forget that there is always a hand who lead your step. That is God's hand who lead us as He wills. Yang kedua, dalam proses menulis,
Kadang beberapa kali kita harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil tersebut. Rautan ini pastinya akan membuat si pensil tidak nyaman, bahkan menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Second, in a process writing, sometimes we have to stop many times and use sharpener to sharpen the pencil. This sharpener will make the pencil uncomfortable, even sour. But after the process ends, the pencil will get sharpened back. Begitu juga dengan kamu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan. Karena merekalah yang akan mengasahmu dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Same as with you, you have to accept the suffer and difficulty because they will hone you and make you to be better. Pelajaran ketiga dari sebuah pensil. Pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan penghapus untuk mengkoreksi tulisan atau gambar yang salah. Well, bukanlah hal yang jelek untuk memperbaiki kesalahan dalam hidup ini. Bahkan seringkali setiap kesalahan yang diperbaiki akan mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi satu hal yang tidak boleh kamu lupa. Tetaplah rendah hati untuk menerima masukan dan introspeksi. The third lesson, pencil always gives us a chance to use eraser for correcting the wrong text or picture. Well, isn't the worst to repair a mistake in this life? Many times, a mistake that had been repaired will lead you to a better path. But don't forget, stay humble to receive input and introspection. Pelajaran keempat dari sebuah pensil. Kalau kamu perhatikan, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan grafit arang yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan kamu. Bagian yang terpenting bukanlah apa yang terlihat dari luar, tapi apa yang berada di dalam hatimu, dalam pikiranmu, perasaanmu, akalmu. Semua hal yang ada dalam dirimu yang harus kamu rawat dengan baik agar menghasilkan buah karya yang baik. The fourth lesson, if you pay attention the important part of pencil, it is not the outside, but the graphite inside the pencil. Same as with you, the important part is not what can be seen outside, but the things inside your heart, your mind, your feeling, and all the things inside your body which you have to take care about so you can produce good work. Dan hal yang kelima, belajar dari sebuah pensil. Sebuah pensil akan selalu meninggalkan sebuah goresan. Seperti juga dengan kamu. Sadarlah bahwa apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini selalu akan meninggalkan bekas. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, semua itu berdampak. And the last, a pencil will always leave a scratch. It's same to you. Be aware that all you do in this life will always leave a scratch. What you've been done, what you said, will give impact. Maka dari itu, buatlah sesuatu yang baik. Sehingga ketika kamu sudah tidak ada, hal baik itu akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. So, make the good thing to your life.
when you leave behind, those good things will be blessed to people around you. Okay, enough. Thank you for watching my video, and this is my notes.